Halo, Cece Romet Kitchen mau bikin taro marble cake atau marble cake rasa taro atau rasa talas. 320 gram tepung terigu protein rendah merek kunci biru. Saya tambahkan vanili bubuk setengah sendok teh. Untuk pengembangnya saya pakai baking powder 1 sendok teh. 1 sendok tehnya agak muncung. Aduk sampai tercampur rata antara tepung terigu, vanili bubuk, dan baking powder. Sekarang campuran tepung terigu ini mau saya ayak dulu. Harus diayak biar nanti kuenya itu lembut, nggak ada yang menggerindil. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Campuran tepung terigu sudah saya ayak. Sisihkan. Siapkan 6 butir telur suhu ruang. Telurnya harus suhu ruang. Kita pecahkan dulu, masukkan ke dalam mangkuk. Jangan sampai menggunakan telur yang dingin, harus suhu ruang. Siapkan baskom yang bersih. Margarin 170 gram, saya pakai merek Blue Band. 130 gram mentega asin, ini udah mencapai suhu ruang menteganya. Tambahkan cake emulsifier setengah sendok makan. Cake emulsifier itu ada TBM, ada Ovalet. Gula pasir 300 gram, ini gula pasirnya udah di blender halus. Jadi pastikan kalian menggunakan gula yang sudah dihaluskan atau pakai gula bubuk juga boleh. Aduk-aduk dulu menggunakan mixer, lalu kita kocok dengan kecepatan yang paling tinggi. Ini salah satu proses yang penting banget saat membuat marble cake. Pastikan margarinnya dan butternya itu sampai putih mengembang. Pakai kecepatan paling tinggi, sesekali di scrap ya pinggir-pinggirnya. Kalau sudah putih mengembang seperti ini, baru kita masukkan telurnya satu persatu, jangan sekaligus. Satu kita kocok sampai tercampur rata dulu, baru masukkan telur selanjutnya. Kalau sampai kalian memasukkannya sekaligus, itu bakalan misah antara telur dengan margarin dan butter. Oke, telurnya sudah saya masukin semua, tadi satu persatu ya. Di scrap aja pinggir-pinggirnya biar kekocok semua. Lalu tambahkan campuran tepung terigu, baking powder, dan vanili bubuk tadi. Masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Gunakan kecepatan paling rendah saat memasukkan tepung terigu. Susu cair 70 ml, ini susu cairnya juga harus suhu ruang. Susu cair UHT ya, bisa merek Ultra, Frisian Flag. Bergantian memasukkan susu cair dengan campuran tepung terigu tadi. Tepung terigunya sudah masuk semua, kalau sudah tercampur rata, masukkan lagi susu cairnya. Susu cair sudah saya masukin semua, ini sudah tercampur rata. Di scrap pinggir-pinggirnya, matikan mixernya. Kita lepasin aja mixer ini. Aduk menggunakan spatula, ini salah satu proses penting juga setelah dikocok itu diaduk menggunakan spatula sampai tercampur rata dan teksturnya bagus. Oke, sekarang saya mau bagi dua adonannya, sebagian mau saya beri perasa taro atau talas. Saya masukkan 1 sendok teh pasta taro. Biar warnanya makin cantik, kita pakai 3 tetes pewarna ungu. Kalau nggak pakai pewarna ungu, nanti warnanya kurang ngejreng, kurang cerah ya. Jadi kita pakai pewarna makanan yang warna ungu. Aduk sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, warna ungunya cantik banget. Sisihkan. Siapkan loyang yang udah dioles margarin dan ditabur tepung terigu. Lebarnya 24 cm diameter dari loyang ini. Kita tuang dulu adonan putih. Sekitar 1 sendok makan, dikasih jarak 1 sendok makan masing-masing drop.
itu kan ada sedikit jarak ya. Kita taruh adonan ungunya di jarak antara adonan putih. Nah, kayak gini. Setelah itu kita drop lagi adonan putih di atas adonan ungu. Lakukan sampai semua adonannya habis. Marble cake atau butter type cake ini udah pernah saya bikin sebelumnya. Jadi resep ini udah sering saya buat dan anti gagal. Kuenya bagus banget hasilnya, mengembang dan empuk. Semua adonan sudah saya masukkan ke loyang. Siapkan tusuk sate yang bersih, lalu kita bikin motif marble dengan cara memutar-mutar, bikin gerakan memutar kayak gini seperti yang saya contohkan di video. Adonan marble cake-nya sudah siap untuk kita panggang. Masukkan adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan, panggang selama 50 menit di suhu sekitar 170 derajat Celcius. Hai, Ceceromet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Ceceromet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Setelah 50 menit, kita keluarkan aja, taruh marble cake-nya dari oven. Hasilnya cantik banget, kuenya mengembang sempurna. Biarkan sampai benar-benar dingin. Tapi sebelumnya mau saya balik dulu di cooling rack. Dibalik, lalu kita biarin dulu sampai dia dingin. Ini tingkat kematangannya bagus banget, warnanya kecoklatan. Tuh ya, cantik banget. Saya biarkan dulu, setelah dingin baru kuenya kita potong-potong. Jadi jangan memotong kue pada saat masih panas ya, dia bakal mengempis. Ini saya potong dulu kuenya, kita lihat motifnya. Tuh cantik banget, motif marble-nya terbentuk, aromanya taro, wangi banget dan ada aroma vanila juga. Saya potong-potong lagi kuenya. Saya pindahkan ke piring saji. Ini cocok banget buat arisan, buat acara spesial, buat snack box juga boleh ya. Taro marble cake udah siap untuk kita sajikan. Saya mau tunjukin teksturnya. Lembut banget, soft, fluffy, bener-bener airy, udah kayak sponge cake. Padahal ini butter type cake ya. Butter type cake itu sebenarnya padat, tapi ini empuk dan lembut. Kuenya nggak terlalu manis, buttery banget, dan rasa taro atau rasa talasnya itu kerasa enak banget. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye!